Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan, kembali lagi di Ngetegehu bersama saya Heri dan Danda yang sudah lama tidak muncul ya. Mana Danda nih? di sini. Lama tidak bersua. Ya, dia seperti biasa ya. Dia biasa gatal ya kalau ada yang pengen dilakukan pasti gatal. Ayo podcast, ayo podcast. Ini apa namanya request pribadi ya. Jadi Bapak Heri, tolong yang ini sama saya saja. Dia mau karaoke nih, coba karaoke apa nih Danda Ntar nih? dulu. Kita kasih tahu dulu dong topiknya apa. Oh, jangan. Ntar dulu. Kejutan. Topiknya itu ya. Sebenarnya gue pengen ngomongin tokusatsu sih sebenarnya. Ya udah deh tokusatsu dulu. Saya di sini cuma bintang tamu, apa daya. Enggak. Kita ngomongin Mario Movie. Ya udah. Habis ini rekaman tokusatsu aja. Mario Movie. Spoiler ya? Mario Movie ya. Nggak apa-apa, digabung aja. Mario. Toh nggak akan terlalu banyak harusnya. Mario Movie spoiler ya. Jadi kemarin saya dan Danda sudah nonton Mario Movie. Sudah. Dan gimana nih? Gimana nih Danda nih? Oh langsung reaksinya reaksi aja. Jadi waktu itu saya kan spoiler. Kemarin kita udah ngobrolin kalau soal di luar spoiler udah sempat dibahas kemarin di episode sebelumnya ya. Cuman ini kita ngomongin spoiler aja langsung lah biar puas. Itu dibahas sama Willy sama Salman. Kemarin kebetulan Salman udah nonton. Saya sih bodo amat kalau Willy sama Salman yang bahas. Jadi buat para pendengar juga silahkan kesampingkan review mereka kemarin dan percayalah kepada saya untuk menyajikan review Mario Movie yang sangat baik seperti itu. Tapi jadi bagaimana? Tapi disclaimer, saya sedikit menyesal sebenarnya menonton itu. Kenapa? Karena saya itu bukan fans Mario banget. Dan kayaknya jadi ada hal-hal atau aspek-aspek yang gak saya sadari, gak saya temuin, yang mungkin mengurangi kenikmatan gitu jika dibandingkan dengan fans Mario yang aslinya gitu. Ya masuk akal sih, karena emang kalau dari Rotten Tomato si kritiknya sendiri ngomong di luar, kalau bukan fans Mario filmnya jelek ya, nggak ada esensinya gitu. Bener-bener film buat anak-anak lah, anak kecil kan, bocah-bocah cilik yang ya apa sih, bener-bener nggak ada character development, nggak ada perkembangan ceritanya gimana, terus kayak ceritanya cepet banget. Sebentar, Anda bilang tidak ada karakter development. Itu Mario yang awalnya nggak suka Donkey Kong jadi bersahabat. Abis itu, nah itu karakter development yang ada tuh cuman itu si Donkey Kong sama Mario, sisanya dari awal sampai akhir sama. Iya sih. Sebenarnya Luigi Marionya juga ada karakter development, cuma mendadak, dan saya juga sudah mendengar beberapa komentar dari fans Luigi itu agak sedikit kecewa. Kenapa peran dia sedikit gitu? Gak penting sebenarnya. Karena kan Luigi itu tukar peran sama Peach ya. Kalau biasa kan yang Princess in Distress yang diculiknya itu Peach. Kalau sekarang yang diculiknya itu Luigi. Tidak boleh, soalnya sekarang kalau menyelamatkan cewek, karena Hollywood zaman sekarang ya ada agenda-agenda yang harus dipenuhi. Ya. Tapi sejujurnya gue akuin Peachnya keren sih. Anak gue juga seneng banget sih. Iya sih, tiba-tiba dia bawa kapak udah berasa Dark Soul tuh kayak ini apaan? Dan dia kan kayak diceritain kayak apa dari awal itu ya udah platformingnya udah naturally jauh lebih jago daripada Mario kan. Nah tapi mundur lagi deh, tadi kan Bapak Heri masih nanya nih pendapatnya gimana. Ya sebenarnya memang itu kalau yang sekilas dilihat memang film untuk keluarga ya, film untuk anak-anak. Jadi memang ketika gua sendiri nonton sama anak gua kan, dan anak lo menikmati kan, keluarga juga menikmati kan. Ya sangat. Jadi justru itu emang ya target pasarnya anak-anak sih. Jadi sudah berhasil gitu loh, anak-anak dia menikmati, bapak ibunya juga senang gitu karena anak-anaknya senang kan gitu, sudah berhasil. Nah oh iya memang. Jadi memang sangat sukses malah filmnya. Sudah mengalahkan Frozen 2 dia. Iya Pak, openingnya dia, opening box office buat animasi nomor 1 ya katanya. Dan nggak tahu nih bakal. Iya. Udah. Pertanyaannya bakal tembus 1M nggak ya, penasaran gitu. Kayak kalau animasi bisa jadi gede. Nah nggak tahu tah.
kita lihat aja. Masalahnya emang dia kan sebenarnya target pasarnya tuh soft banget ya, antara orang yang kayak seumuran kita yang udah sekitar di atas 30 yang dulunya memang main Mario dari awal sampai sekarang gitu, fans Mario, dan anak-anaknya gitu yang biasa kan umur 30-an udah punya anak kan gitu, 5 sampai 7 tahun lah. Itu tuh soft spot banget gitu. Dimana ya kayak anak gua kan udah bisa ke bioskop. Nggak bayi gitu kan. Kalau bayi kan anak kecil balita masih susah kan ke bioskop kan. Kalau anak gua kayak udah 5, 7, 8, 10 tahun itu kan udah enak dibawa ke bioskop, dan mereka pun kayak udah sempet main game-game Mario. Ya istilahnya anak gua sih udah gua ajak main Mario gitu kan, dan ya dia gini, oh iya gua tahu si Peach, tahu si Luigi, bahkan nanya ke gua, kok nggak ada si Daisy sih, kok nggak ada si siapa itu Rosalina. Yang Rosalina ya, kok nggak ada Rosalina sama Daisy sih gitu. Terus gue ngomong kan, itu ada kok bintangnya Rosalina. Bukan, itu bintangnya Rosalina tuh warnanya kuning, kalau ini warnanya biru. Oh bener juga. Sejujurnya, kalau anak gue lebih fans daripada gue dong. Sejujurnya saya nggak tahu itu yang bintang yang itu siapa sih, Starfy ya? Atau itu ya yang dari Galaxy lah basically kan. itu emang dari Galaxy, tapi bukan bintangnya si Rosalina kan? Soalnya beda ya untuk Rosalina kuning, ya bintangnya sama spesiesnya kali ya, kayak Yoshi kan spesiesnya sama tapi katanya warnanya beda ya kalau itu kuning. Ya, oke. Balik. Gue sendiri nggak perhatiin sih. Balik review. Ya tadi cocok sudah berhasil buat keluarga, dan jujur kalau mau nonton sih lebih baik tidak usah berpikir panjang lah gitu loh. Sekarang siapa sih yang semangat ngebahas lore Mario gitu dari dulu sampai sekarang? Kayaknya berbeda ya kan gitu loh. Bedain loh, beda konteksnya dengan game lain, misalnya Zelda, Resident Evil deh yang baru rilis. Kan itu kan orang tuh pada membahas lore-nya banyak, kayak bisa digali-gali buku-buku cerita-cerita itu kayak walaupun kalau ngomongin gitu lore Resident Evil 4 itu ajaib sih. Nah, ada zombie di suplex. Iya sih, itu bodoh banget sih. Nah, terus kan dia bawa gergaji mesin pakai peso. Enggak. Perry pakai peso dan berhasil. Itu bodoh sih memang. Tapi dari dulu memang sudah bodoh. Gimana ceritanya Chris mukul batu itu dari dulu memang bodoh, makanya ya gue seneng aja sih sebenarnya, masih embracing begitunya gitu kan. Mereka mau serius tapi nggak terlalu serius juga, gue seneng itunya. Nah makanya jadi ya back to Mario. Karena memang pada dasarnya Mario itu bukan sebuah game yang mementingkan karakter ya, cerita dan lore, world building dan lain-lain ya filmnya juga harus seperti itu dong. Toh juga filmnya juga dibikin disupervisi sama si Shigeru Miyamoto, jadi sudah memang seperti itu gitu ya. Kritik-kritikus mungkin kayak berharap apa sih dari film Mario, pengen Marionya tiba-tiba nyelamat. Ya sekarang lu ngomong gitu, game Mario aja emang ceritanya apa sih? Ya itu kan ujung-ujungnya Peach lagi diculik ya kan gitu, gak penting lah pokoknya. Ya terakhir biasanya ikutan kan, ada apa sih tuh yang di 3D World yang itunya diculik, bintang apa perinya diculik, biasanya ikutan nyelamatin lah istilahnya kan. Tapi ya biasanya ada yang diculik dan ya kita nyelamatin diculik, basically gitu doang kan. Cuman ya sekarang yang diculiknya si Luigi kebetulan. Benar. Itu. Nah, tapi kalau buat sekarang akhirnya final review saya. Jadi Mario Movie itu adalah best isekai anime di tahun 2020. Isekai. Still kalau gue sebagai fans dari sorry Bapak Heri, bentar. Kalau ada wibu yang dengerin ini terus protes, ayo ngobrol sama saya sini. Ditantang Bapak Dadanda ini. Langsung best isekai anime. Ya kalau dari gue sebagai emang fans dari Mario, emang jujur gue seneng banget sih, banyak soundtrack Mario. Nah ini ngomongin soundtrack gue agak kecewa sebenarnya. Kenapa ada beberapa biji lagu pop masuk ke situ? Gue nggak seneng. Gue nggak seneng. Mario itu terkenal banget dengan soundtracknya yang luar biasa ya. Kalau kata gue enjoy banget buat didengar gitu. Lo mau denger soundtracknya di mobil, mau denger soundtracknya sambil nyantai pun vibe-nya enak banget gitu kan. Tapi ini kayak lo masuk ke ini ngomongin spoiler ya, lo masuk ke world-nya Donkey Kong, terus tiba-tiba lagunya Take On Me, Take On Me, hah? Apaan nih?
Nani gitu kan. Terus kayak si Peach lagi latihan terus tiba-tiba lagunya I Need a Hero kan. I Need a Hero, lagunya si Shrek 2 kan itu kan. Nah itu Dan ya sebenarnya ya. kalau kata gue ya gini, kan ini tentu film itu nggak ditargetkan untuk spesifik pasar doang kan, apalagi biayanya mahal. Jadi kita semua pasti pengennya semua orang tuh bisa nonton. Jadi mungkin lagu-lagu itu dimasukin supaya yang emang nggak terlalu ngerti Mario tuh kayak tahu nih lagu ini nih gitu, seperti itu. Dan iya, cuman kalau kata gua sih agak disayangkan ya, kalau emang lu mau full bikin Mario movie ya pakailah soundtrack Mario padahal gitu lagunya kan. Toh banyak di ending iya, dan lagu-lagu yang nggak dipakai pun kan di ending di kreditnya banyak banget kan diselipin. Si siapa itu teh yang Galaxy teh apa Garden gue lupa. Terus ada kemungkinan satu lagi sebenarnya, mungkin lagu-lagu yang dimasukin di movie itu lagunya itu rilis pada di era yang sama dengan Mario rilis dulu. Nah, memang banyak yang ngomongnya gitu, lagu-lagu jadul yang lagu-lagu tahun 80-an lah istilahnya gitu kan. Jadi ya oke lah mungkin referensi ke situ, tapi ya tetap gue agak kecewa sih. Mario itu ya khas dengan lagunya lah. Tapi kalau Anda tidak terlalu suka dengan lagunya, justru saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena ada here we go. So they're finally here performing for you. If you know the words, you can join in too. Ya udah, ntar kepanjangan. Donkey Kong rap ya? Betul lah. DK rap ya? DK. Nah, Donkey Kong. Ya. Lu tahu itu si yang bikin lagunya marah loh. Iya tahu, karena tidak masuk ke dalam kredit kan? Tidak dikreditkan dong namanya sebagai kreator lagunya, anjir parah. Tapi itu. semua lagu yang lain juga tidak masuk ke kredit. Ya gitu. Iya, jadi nggak cuma dia sebenarnya. Maksudnya lagu-lagu Mario yang lain ya itu tidak masuk ke situ, tidak dikredit penciptanya. Ya suruh siapa Anda membuat lagu untuk game, apalagi untuk Jepang yang biasanya nanti mereka pasti mempertahankan copyrightnya biar mereka yang punya. Ya sih. Ya nggak aneh lah. Nggak aneh itu mah. Si Astil ada di Kerep sih. DK Donkey Kong. Lucu sih itu sih, lucu. Ya. Dan si Donkey Kongnya gue seneng sih yang pas sama yang ada di Diddy Kong yang super fans dan ada Dixie juga kan sebelahnya. Lucu banget. Tapi nih kalau kita ngomongin Donkey Kong nih ngarahnya ke karakter favorit lah. Siapa yang paling disenangin di filmnya gitu kan. Saya jujur kalau ngomongin Mario, bentar. Karakter atau seiyu nih? Enggak. Nyambung lah dua-duanya. Seiyu. Nyambung dong dua-duanya. Voice actor. Kalau ditanya dan Anda karakter favorit Anda di Mario siapa? Dua, Yoshi sama Donkey Kong. Yoshi nggak ada, bodo amat lah. Cuma di terakhir doang itu referensi Godzilla keren banget sumpah. Nah, tapi Donkey Kong, ya udah terus ada Donkey Kong kan. Dunianya keren banget. Saya senang banget tuh kayak tempatnya tuh bagus keren. Gitu. Tapi sejujurnya suara yang paling gak cocok di film itu Donkey Kong. Kalau kata gue justru yang nggak cocok sih itu si siapa namanya si kakek itu Cranky Kong. Cranky. Agak gimana ya? Aneh sih, agak aneh. Ya mungkin saya terlalu kayak karena senang Donkey Kong gitu. Jadi pas melihat kayak wah kayaknya suara tuh nggak seperti ini gayanya gitu. Jadi si Seth Rogen ya. Tapi ya udahlah. Malah jujur Chris Pratt yang awalnya agak nggak bagus ternyata di situ natural. Oke kok, bagus kok. Chris Pratt oke lah. Chris Pratt oke. Favorit kalau ngomongin karakter sejujurnya Peach ya. Balik lagi karena gue dan anak gue seneng banget Peach-nya jadi keren. Bagus. Bukan yang cuman Mario help me. Bagus. Mario. Anda sudah mulai terpengaruhi oleh Strong Woman-nya. Oh ya, tentu saja SJW. Mantap. Tapi kalau dari seiyu, dari voice actor, tentu saja gue harus akuin si itu ya. Si siapa? Si Bowser. Black Mister. Ya, Bowser. Itu siapa namanya? Gue lupa. Black. Jet Black ya benar. Jack Black yang jadi Po di Kung Fu Panda. Jack. Yang dulu terkenal emang gara-gara main kayaknya SD sama High School of Rock ya. High School of Rock.
High School of the Rock, ya High School of the Rock, Kung Fu Panda. Ya, itu sih nggak usah ditanyain ya waktu keluar. Dia ajaib lah, dia udah profesional lah istilahnya, udah paling profesional di bidangnya. Dan memang kalau kata gue sih Bowser ini teh kalau menurut gue ditulis dengan image sebagai Jack Black itu yang bakal ngisi suaranya gitu. Ya waktu pengumuman castnya aja deh, sini Chris Pratt, ini siapa gitu-gitu, oh Seth Rogen, oh lumayan. Pas Bowser Jack Black tuh semua orang langsung ngangguk, ya cocok sih gitu. Ya oke cocok sih. Sangat cocok sih. Isi suaranya aja sudah diakui gitu, jadi nggak heran lah. Dan ya kalau ditanya paling keren emang tetap ya performance yang paling bagus banget tuh si Bowser. Dan Miyamoto aja kan sampai senang banget dan dia nge-approve keinginannya si Jack Black nih. Jadi si Jack Black apa minta biar bisa nyanyi? Iya, jadi di scene yang nyanyi itu kan request Jack Black kan, kayak Pak Miyamoto. Oh serius itu? Ya kalau nggak salah seperti itu beritanya deh, mungkin nanti bisa diklarifikasi lagi atau dicek lagi. Tapi terakhir saya baca seperti itu. Jadi emang Miyamoto tuh emang di otaknya dia, Shigeru Miyamoto, Bowser itu tuh karakternya kayak gitu emang konyol sebenarnya gitu. Kalau udah urusan pitch tuh konyol. Terus makanya Jack Black cocok. Ya karena memang dari awal diculik buat dikawinin kan, dari Mario awal bahkan sampai audisi pun bener-bener temanya marriage kan. Yang marriage. Jas putih itu kan yang dipakai di movie itu kan jas yang putih audisi. Iya itu jas putih dan bajunya Peach juga dari audisi kan itu. Nah, makanya abis itu si Jack Black kayak nge-request nih, Bowser harus kayak gini nih, harus nyanyi nih. Terus dia approve sama si Miyamoto kayak, oh siap. Nah, jadi kembali lagi mungkin Bapak Heri, apakah saya boleh izin? Ya silakan. Saya izin, jelek. saya berikan tempat dan waktu. Enggak, jadi emang ini momen yang paling keren banget di movie. Dan please, gak mungkin denger sih kalau orang yang belum nonton. Tapi kalau orang yang mau nonton, please jangan spoiler lah ya. Jangan kena spoiler karena ini keren banget momennya. Untung saya nonton sebelum lagunya ini diupload di YouTube dan belum tahu apa-apa gitu. Jadi itu satu hari setelah dan nonton langsung keluar video klipnya. Iya benar. Makanya kan langsung keluar video klip kayak anjir itu belum kelihatan gitu loh. Ya jadi akan ku persembahkan lagu ini for my one and only true love, Princess Peach. Itu kalau nggak ada Arab sebelah jelek banget kayaknya. Nggak ada pianonya jelek. Kayaknya gue harus nyetel ini deh. Saya harus nyetel sambil nyetel lagunya biar menghayati. Pecah atau tidak bodo amat. Buat yang pakai headset silahkan diatur dulu volumenya karena ini bakal konyol. 1 menit ya. Silakan. Peach, you're so cool, and with my style we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 I love you. Oh, dear Luigi and the Donkey Kong too. 1,000 troops of Koopas couldn't keep me from you. A Princess Peach at the end of the line. I'll make you mine. Oh, peaches, 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 I love you. Oh, peaches, peaches. Iya dan ke cut off ya kalau di gua. Apa? Teriakan terakhir ya sampai ke cut off. Terima kasih banyak, itu dia Bowser Peach. Saking terlalu keras ya yang diajikan oleh Danda dengan sepenuh hati, yang bahkan saya sambil pakai headset ini udah mantap. Bahkan ini luar mau biasa. Bentar lagi mau azan anjir, mungkin udah azan dulu gue nggak sadar. Seperti di itu. sini sudah sih harusnya. Iya. Ya kalau ngomongin tadi referensi Godzilla, kalau gue senengnya ada referensi Kamen Rider ya. Kenapa tiba-tiba loncat ke Godzilla sama Kamen Rider? Ini belum beres kita ngomongin lagu Bowser Peach itu.
Oh ya, gimana? Sebenarnya nggak ada lagi yang perlu diomongin sih. Cuma di situ jujur nggak tahu ya, maksudnya performa aktor yang hampir nggak bisa ditemuin di movie-movie animasi lain. Soalnya di situ tuh gini loh, kita kadang-kadang punya persepsi bahwa ketika kita menonton animasi movie itu buat anak-anak gitu. Tapi jujur ketika kita ngelihat Bowser di situ bisa merasakan sedih sebenarnya, karena dia terlahir kura-kura coy. Sedangkan Peach manusia yang dari isekai gitu kan. Di dunia Mario kan nggak ada manusia gitu. Makanya kan kayak kasihan. Itu Peach sendiri kayak bingung. Hah? Lu mau main sama gue? The fuck nih? Iya. Mukanya tuh kayak what the fuck nih? Kayak gitu kan, kasihan sebenarnya. Jadi agak apa sih istilah bittersweet lah ya. Cinta yang tidak akan terkabul. Cukup bittersweet sih. Karena Bowser ya nggak bisa menang selain di Mario Party. Iya. Gitu. Itu dari balik referensi. Sebenarnya kemarin agak Kamen Rider. Iya, agak sebel juga. Double critical. Agak sebel juga Anda itu tiba-tiba nge-spoiler Kamen Rider referensi Kamen Rider. Kan gue nggak ngomong referensinya apa. Kalau gue nggak ngasih tau pun nggak Iya, di situ sih. Iya, referensi Kamen Rider tuh ada 2, kalau nggak pose Henshin-nya pasti Rider Kick. Tapi sebenarnya Ya kan belum tentu, siapa tahu ada beltnya, iya. ada siapa tahu ada gashat apa Mighty Maximum X, Anjir. apa Mighty Brothers X, Mighty siapa tahu ada gashatnya di dalam kan. Gashat gitu. Gashat. Tapi sebenarnya selain 2 itu ada referensi non Mario yang lain nggak sih? Saya nggak terlalu apal. Maksudnya kayaknya enggak ya. Sisanya mah Mario semua ya. Kalau dari sisanya beberapa kan dari game-game Nintendo lain ya. Si Mario kan main Kid ya di awal kan. Oh si ya, Kid Icarus. Yang Kid Icarus, terus ada Jumpman yang main Kid Icarus ya. ya. Jumpman mah Mario juga lah. Ya. Masih nyambung. Tapi Kid terus ada poster Metroid ya kalau nggak salah. Ada yang ngomong ada poster Metroid di kamarnya Mario gitu. Lupa gua. Apa kita Ya, sambil gitu lah, tapi coba ya kita sambil gitu. nge-google coba all non Nintendo reference in Mario movie. Wih, banyak coba. Cuman gue suka banget sih itu dia begitu Rider Kick-nya referensinya kalau kata gue spesifik sih dari yang itu kan dari si ya yang nggak spesifik sih Ichigo cuman Nigo. Emang mungkin dia Tendangan ya, sebenarnya Ichigo Nigo tapi spesifik yang double Mighty Brothers oh ini apa ya? Excite Double Excite soalnya Mighty Double Brothers Double X ya level 20-nya itu. Tapi nggak ke situ sih sebenarnya sih. Itu tapi ya basically Ichigo Nigo dan semua double rider kick ya jatuhnya begitu kan, kiri dan kanan. Ya. Dan sebenarnya kalau kata gue agak aneh sih kenapa diakhiri dengan rider kick. Dia kayak istilahnya Mario itu kan dipukul, loncat dan mukul gitu. Kenapa nggak disamperin terus dipukul dari bawah atau gimana? Nggak bingung sih. Ya. Atau loncat nginjeknya tuh nggak gitu pose nginjeknya Mario kan nggak gitu banget gitu. Mario kan nginjeknya bener-bener dari atas loncat agak nginjek gitu kan bukan ditendang. Nggak tahu juga sih sebenarnya di akhir tuh agak kurang ya kalau saya agak objektif deh soalnya kayak udah pas kalian booster tuh tiba-tiba sekota tuh langsung pada selamat Mario hebat sekali kamu kayak apaan sih anjir kayak yang kayak yang to be honest kalau lu perhatiin dari awal ceritanya rada-rada aneh sih. Itu yang bikin banjir di Brooklyn siapa coba? Iya sih. Tiba-tiba banjir terus masalah banjirnya nggak beres. Sampai belakang pun nggak beres banjirnya. Malah si Mario masuk ke dalam malah ngerusak pipa udah kan nggak diberesin sama dia. Ya. Terus kayak apa lagi ya? Ya banyak yang ngegantung-gantung gitu lah sebenarnya plot-plot yang nggak ya film anak-anak sih ujung-ujungnya ya nggak usah terlalu pusing lah. Iya benar karena emang ujung-ujungnya kan film anak-anak jadi ya udahlah ya nggak usah enjoy aja ya kayak lu nonton Fast Furious kan juga begitu ya. BTW Bapak Heri mungkin Bapak Heri bisa ngomong sendiri sebentar soalnya saya mau ngambil air putih dulu lupa tadi.
Ya silakan. Jangan Yang mau berbuka silakan. jangan kosong. Oh tentu saja. Ya jujur tapi bingung mau ngomongin apa gua sih. Ya selain itu kalau kata gue emang cocok banget lah emang buat anak-anak ya. Gue nonton sama anak gue waktu itu kemarin minggu lalu. Ada gue seneng banget dan emang pacingnya juga nggak itu pacing ceritanya nggak apa sih cukup cepet ya istilahnya. Ya saya kembali. Nggak pacing ceritanya kan memang cepat banget ya. Hampir nggak ada jeda sama sekali gitu. Itu yang bikin bagus sebenarnya jadinya actionnya banyak terus tegang padat jadi emang kalau misalnya pace seperti itu diterapkan ke film yang bukan anak-anak juga kayaknya bakal bagus gitu. Yakin saya. Misalnya tapi ya tetap lah harus sayangnya nggak ada nafas sedikit lah gitu. At least gue pengen momen sama Mario sama Peach gitu kan, lagi si Marionya ngeflirting sama si Peach gitu kan, ini kan cuman gitu doang gitu, cuman lu ngegodain Peach ya terus udah gitu, nggak ada apa-apa lagi. Nanti gitu. tunggu aja ada ini kan apa namanya Miyamoto Shigeru's cut sama kayak Zack Snyder's cut. Ya ntar juga itulah Nintendo Cinematic Universe kan MCU. Nintendo. NCU. Ini berarti Yoshi. Nintendo Cinematic. Kenapa Yoshi? Ngomong-ngomong, ini mau pindah ke topik berikutnya. Bentar. Atau masih Mario? Tadi tuh saya ada yang ngomongin soal Mario. Cuma jadi lupa ingat gini. Apa coba? Enggak. Oh gini. Oh yang Luigi-nya juga keren sih, yang referensi Luigi's Mansion. Ya, itu bagus Tiba-tiba ada lagi ya. Ting. Enggak. Jadi kan tadi Mario itu sama kayak trailer pertama ya kayak Mario. Trailer kedua ya, yang pertama mah kan yang penyerangan itu sayang sih penyerangan Ice Kingdom, Penguin Kingdom. Ya. Itu di spoiler banget di trailer pertama banget lagi, sedih banget. Oh ini dia trailernya kebanyakan sih kalau kata gue. Trailer Mario. Iya, banyak nge-spoiler ini dan itu. Ya udahlah ya. Saya jujur nggak terlalu banyak ngeliat jadi nggak terlalu kerasa. Enggak, tapi gini. Tadi kan kita bahas bahwa si Mario itu kan opening box office gede banget ya. Nomor 1 buat animasi kan all time, terus mungkin tembus 1M kita nggak tahu. Tapi yang harus diingat Bapak Heri tahu nggak apa? Itu angka belum sama Jepang. Dan belum sama merchandise sih. Yang pasti. Kalau merchandise kan kalau merchandise mah kita tahu lah. Cuma maksudnya secara angka penonton gitu kan biasanya kalau film yang digadang-gadang box office. Nggak termasuk Jepang itu. Worldwide outside Jepang. Iya kan karena Jepang belum tayang. Dan sebenarnya jadi penasaran juga gitu nanti di Jepang. Jepang belum tayang. Iya belum. Lah kan dia didub dulu. Kan biasa gitu. Bukannya kalau Jepang pakai dub di Inggris justru yang ini? Enggak pakai dub Jepang kok. Kan udah ada confirm dub Jepang. Enggak pakai. Masa sih? Oh, kalau nggak salah subtitle deh kalau yang ini. Enggak soalnya kemarin ada confirm seiyunya kok. Masa? Coba. Tapi kebayang sih itu lagu Peaches di dub Jepang jadi gimana? Oh, itu belum 28 April. Oh. Jadi nanti lihat aja gitu. Sayang sekali ya. Kemarin seiyunya soalnya udah ini udah confirm kok, kita lihat dah. Agak wibu dikit lah kita sekarang karena memang isekai kan. Jadi enggak tapi Bapak Heri, mau apapun medianya, mau apapun karakternya, mau apapun ceritanya, Jepang tidak akan bisa pernah lepas dari yang namanya isekai. Ya, setuju? Ya, setuju. Oh iya, Mario-nya ini Miyano Mamoru. Miyano Mamoru tuh yang jadi Raito. Jadi ini ya. Raito tuh siapa? Raito-nya Death Note. Oh iya. Light-nya Death Note. L. Oh, Light. Iya. Light Ryuji Persona 5. Habis itu follow. Peach-nya Arisa Shinda. Oh, Anda juga lagi lihat. Bowser-nya si ini Miyake Kenta tuh kalau nggak salah ya lumayan jadi siapa Scar FMA Jojo ya Scar-nya FMA nggak tahu Jojo mah lumayan ya standar Jepang ya, cuma ya nanti nggak tahu juga, penasaran juga sebenarnya jadinya lagu Peaches gimana ya gitulah. Oke. Ya udah sekarang kalau mau lanjut ke Tokusatsu silakan. Kayaknya Bapak Heri ini yang tadi saya sudah dipenuhi lah permintaan saya buat menyanyikan lagu Peaches. Silakan Bapak Heri.
Ya kalau tokusatsu, dan nonton Gits nggak sih? Nonton lah. Kenapa Nonton. memang? Bagaimana? Sampai episode terakhir deh. Kesannya. Episode. Kalau gue seneng banget jujur. Gue seneng banget Gits ya. Sejujurnya Sampai sekarang masih peak kalau buat gue. Sejujurnya awal saya nggak terlalu suka. Masih peak Ceritanya nggak terlalu jelas. Habis itu terlalu mengandalkan gimmick battle royale-nya gitu kan. Habis itu pas masuk Turnamen arc terus gitu ya, nggak berhenti. game terus gitu, mini game. Terus habis itu siapa? Pas muncul Beroba juga sebenarnya saya nggak terlalu suka gitu. Beroba Chirame ini kayak maksa gitu, rider semua jadi rider, tiba-tiba ada supporter dan lain-lain gitu. Tapi emang pas Ya itu pas lagi itu bener-bener ajaib sih, kayak oke, peserta jadi rider, terus game masternya jadi rider, oke lah masih masuk akal. Sekarang penontonnya jadi rider juga, terus sponsornya juga jadi rider, semuanya jadi rider aja. jadi dua-duanya dari awal sampai mungkin agak pertengahan lah, sampai ke sebelum yang cerita Jin itu menurut saya agak kurang gitu, kayak enggak pas agak bosan, agak boring lah, kayak sinetron banyak kosong lah, banyak drama, terlalu banyak drama. Nah tapi pas di Jin itu mulai itu kerasa, ketahuan kan ceritanya seperti apa. Terus ternyata si supporter itu, penonton itu tidak seindah yang dikirakan gitu. Yang dari cerita Jin sama S itu ditambahin juga kan pas ceritanya Kyun sama Neon gitu kan. Ini kan emang sebenarnya arc yang sekarang kan nggak tahu ditayang kapan ya, cuman arc yang lagi jalan kan emang arc semua sponsor kan. Abis ini bakal ngebahas yang si itu kan, si Kekero. Nah itu kemarin sih saya agak ketawa gitu. Ya oke lah, Jin sama S bagus gitu ceritanya. Terus Neon sama Kyun tuh keren banget, itu beneran bagus. Iya, Neon dan Kyun tuh keren. Karena dia melengkapi ceritanya Jin sebenarnya. Karena Neon yang merupakan spoiler alert ya buatan gitu, dan ternyata kalau dipikirkan oh iya mereka juga buatan gitu, si supporter kan gitu. Lu nyadar gak sih? Gak sih namanya? Yang anak aslinya kan kalau nggak salah namanya siapa? Gue lupa. Akari. Bukan ya? Akari. Iya Akari. Iya. Akari itu kan artinya cahaya kan. Sedangkan neon kan lampu neon. Iya, lampu neon cahaya buatan. Oh gitu. Sebenarnya cahaya itu Hikari seingat saya. Apa Hikari ya? Iya, Akari juga. Bisa dibaca Akari juga ya? sama. Wow. Jadi emang kanjinya kanji cahaya. Jadi emang dari cahaya yang bener terus jadi neon kan. Neon itu ya cahaya buatan kan, lampu neon. Cuma lampu. Nah, itu si Gits tuh banyak permainan yang nggak terlalu kelihatan kayak gitu ya. Kayak yang paling bikin saya senang sebenarnya bukan si Neon Q, justru Bafa. Karena jujur dari awal sampai dia habis itu mati terus jadi Yamato, itu tuh motivasi dia tuh nggak penting banget gitu loh. Kayak konyol gitu ya, konyol yang sebenarnya lu yang bahkan ngapain lu pusingin mikirin Rider 2 yang ngalahin temen lu gitu. Kenapa tuh sama temen lu apa ada agenda juga, kenapa sampai senang sama temen lu kan gitu. Tapi pas di episode terakhir yang episode 30 dia ngobrol sama si S, itu baru mulai ternyata kontras mereka berdua itu. Nggak tahu Bapak Heri sadar atau enggak, tapi mereka berdua itu tujuannya sama kan, menghancurkan DGP. Ya tujuannya sama ya, tapi caranya beda, basically kan gitu ya loh. Makanya pas di situ tuh kayak ya jujur saya kayak langsung jadi ini gitu loh. Bener-bener kalau dibilang Rider dark sebutannya anti hero tuh, kalau di Rider sebutannya apa? Dark Rider. Dark Rider. Bener-bener Dark Rider tuh beneran dark. Jadi beneran mereka sama si S itu kontras dan ya dua koin yang cuman beda, yang satu koin muka, yang satu koin ekor gitu kan. Tujuannya sama. Makanya kayak jadi ini maksudnya gitu. Dan ya plot twist ternyata ibundanya Ace-nya itu ajaib sih anjir. Sejujurnya saya udah gak nyangka sih. Tapi maksudnya udah ketebak gitu ya. Iya, udah ketebak. Cuma memang pas muncul kayak gini kan, karena saya mikir agak jauh kan. Ini episode pasti 20 lagi. Kalau Beroba kalah siapa musuhnya kan, mikirnya paling si staff DGP sih, Niram dan lain-lain kan. Terus kenapa? Sosei of Negan. Dan itu suaranya Niram banget gak sih yang pakai topeng merahnya? Kata orang itu produser sebelum Niram. Nggak tahu ya? Nggak tahu, tapi gue ngerasa suaranya Niram banget.
cara ngomongnya gitu, logat suaranya. Nggak tahu ya, sih. nggak tahu. Ya, Ya, kita lihat nanti lah ya gimana. anyway. Tapi Dan si itu udah gue baca di forum udah banyak kan yang ngomong si siapa sih yang sekarang, yang si admin yang sekarang, yang si cewek itu, Cemuri. Raider Girl yang sekarang. Cemuri. Nah si Cemuri kan bener-bener kayak lo harus nyaksiin semua kan. Siapa yang menang siapa yang kalah, pokoknya lo harus lihat gitu, lo harus nonton semua, nggak boleh enggak gitu. Udah curiga bakal jadi the next Susanoo Megaminya gitu kan, curiganya mah bakal jadi begitu juga nasibnya. Karena kan ya istilahnya mungkin ya salah satu syarat biar bisa fulfill wish itu kan harus tahu semua side of humanity lah istilahnya kan gitu kan. Ya. Dan itu sempat banyak yang bahas kan, itu si empat penonton ya, empat supporter ya, 4 supporter rider itu kan 4 sisi penonton Kamen Rider kan, nyadar nggak dan enggak? Oh, emang beneran penonton Kamen Rider? Jadi maksudnya 4 sisi, kalau lu penonton tuh ya lu salah satu dari 4 orang itu alasannya. Kayak misalnya kan kayak si Jin itu kan seneng pisan nonton berantemnya kan. Pokoknya lu harus berantem gitu, begitu berantem, wah asik nih, rame ya gue nonton sok bikin rame kan gitu. Kalau si Kyun itu kan dia nonton karena karakternya kan, gue support lu sebagai karakter biar bisa berkembang, biar bisa lebih dewasa, pengen nonton si tokoh utama Kamen Rider tuh dari episode 1 sampai 50 tuh berkembang gitu kan. Kalau si Kekera itu si Kekera itu dia nonton karena dia senang cerita-cerita heroik gitu kan. Pokoknya Kamen Rider itu harus ideal gitu kan. Lo sebagai Kamen Rider itu harus sebagai hero, harus sebagai pahlawan. Dia senang cerita hero. Dan kalau si Beroba tuh literally penonton yang emang seneng chaos gitu kan. Wah, villainnya bagus, wah villainnya asik gitu kan. Itu jadi ya empat sisi penonton lah istilahnya gitu. Oh gitu. Baru tadi kemarin saya mempertanyakan Gitu. Tapi kalau Jin S itu bagus, terus si Kyun sama Neon juga bagus ceritanya. Ini gimana nanti Keiwa sama Kodok mau berkembang ya? Kayak sama Kodok apa yang bisa ceritanya bakal kayak gimana? Agak sedikit mempertanyakan. Ya bakal heroic something lah pasti. Mereka kan temanya emang Kamen Rider sebagai pahlawan kan, Karena sebagai hero. Karena sejujurnya gara-gara supporter sialan itu dan Beroba itu, Keiwa jadi agak sedikit terkesampingkan. Dimana saya masih sedikit percaya. Ya, belum momennya Keiwa belum saatnya. Harusnya episode minggu ini. Dimana saya masih sedikit percaya bahwa nanti justru yang jadi pemeran utama malah si Keiwa gitu. Di akhir-akhir mungkin. Emang harusnya begitu kan. Iya. Jadi ya nantilah mungkin kan sengaja disimpan di saat-saat terakhir lah ya. Tahu sama kayak Kabuto kan. Kalau lu nonton Kabuto kan tokoh utamanya sebenarnya sih itu kan, Gatak. si Kagami. Iya, Gatak. Oh gitu. Tokoh utamanya kan dia, karena ya iya kan, kalau semua karakter biasanya sih gitu ya, soalnya kalau yang gua tahu di Tokusatsu kalau emang karakter utamanya yang non moving, yang tidak berkembang ya, contohnya kayak Kabuto kan dari awal sampai akhir kan si Kabutonya sendiri kan dia nggak berubah kan, karakternya ya perfect gitu. Sama kayak sekarang kan si Ace juga kan, si Ace sendiri dari awal sampai akhir dia pokoknya udah jago gitu ya, cuman arsenalnya aja nambah gitu kan, dapat si Mark 2 gitu kan, boost Mark 2, tapi kan tetap karakternya dia nggak berubah kan, dia nggak ada karakter development karena istilahnya dia udah perfect gitu. Sama kayak Don Brothers, kalau lo nonton kan si Momotaro-nya itu yang merah itu kan sama, udah perfect dari awal sampai akhir, dia nggak berubah. Walaupun ya jadi yang di Don Brothers sendiri kan tokoh utamanya sebenarnya yang kuning kan, si Oni Sister itu hampir dominan semua episode itu, tokoh utamanya dia sebenarnya, kecuali lagi ada fokus ke si biru, fokus ke si pink gitu, tapi sebagian besar tokoh utamanya si kuning, si Oni Sister gitu. Dan ngomongin Tokusatsu nih, mumpung sebelum udahan. Kenapa? Gue mau bahas satu lagi nih. Apa itu? Masih ada waktu kan? Dan masih ada lah ya. Ini Venti jadi itu ya. Si Ventinya dari Genshin Impact jadi Cure Wing. Kenapa Venti? Ya iya tahu. Tapi emang kenapa Venti gitu? Maksudnya? Kan seiyunya Venti. Oh, mohon maaf Anda ngomong ke saya yang tidak main Genshin Impact.
Jadi saya spesimen langka memang Bapak Heri, tidak pernah main Genshin Impact. Jadi, Ya. Seiyunya spesifik seiyu yang cowok ambigu sih emang ya. oh emang spesialis gitu ya orangnya. Ya spesialis seiyu ambigu yang nggak jelas cowok atau cewek. Yang cowok yang sangat beta lah. Kalau cowok pun jadi cowok yang sangat beta, yang sangat feminim, yang bisa dibilang trap. Contohnya trap ya. Ya lu lihat Fenty lah, Fenty juga desainnya trap kan. Iya. Dan ya di sini pun ini ya kita ngomongin, by the way kita ngomongin itu ya Cure Ya, Sky kita ya. ngomongin Hero Sky, Garu The Sky Series. Precure. Tapi Bapak Heri nggak apa-apa, saya mau Ya, spoiler Hero dulu Garu karena Sky saya Precure. jujur belum nonton lagi. Jadi saya juga mau nanya sebenarnya, jadi Cure Wing itu orang atau fairy? Ras burung kan. Ras burung dari negara aja si Sora. Dia ras. Dari dunia Sora. Ya, jadi kalau lu tahu kan pas episode 1 kan si Sora naik ke kapital itu, ke ibu kota kan naik burung yang gede kan. Ingat Iya, gak lu? ingat kan. Yang terus dia jatuh nanti kan Dia habis naik itu burung kan. Jadi ya terus dia turun. Kapitalnya diserang terus. Oke, gue cuma bisa turunin lu di sini ya. Ya udah terus dia loncat-loncat di atas gedung. Ya basically begitu kan. Nah, jadi emang di negaranya si Sora itu emang ada ras burung yang istilahnya dia nuker kemampuan mereka untuk terbang itu ditukar dengan jadi bisa berubah jadi orang, basically begitulah. Oh gitu. Jadi bisa henshin jadi humanoid lah basically. Tapi dasarnya dia burung cabi-cabi gitu yang nggak bisa terbang. Ya anggaplah penguin lah. Chocobo. Gitu, dan Chocobo yang gendut. Ya. Bentuknya kayak penguin sih. Sejujurnya sedikit kecewa saya karena meskipun dia akhirnya main male cure pertama ya, kalau kita ngomong cure cowok yang pertama kali, tapi bukan legit human male ya? Iya, bukan legit human male masalahnya itu. Karena kalau kita ngomongin cure male dari dulu udah ada itu yang di mana ya? Hagto ya, yang karakternya itu pemain Henry namanya kalau nggak salah, karakternya itu pemain ice skating, saya lupa itu di Precure yang mana. Itu udah pernah jadi cure beneran emang. Tapi kan bukan masuk ke dalam party utama kan, bukan main cure gitu. Dan itu kayak karakter spesial movie lah istilahnya gitu kali bukan ya. Movie, dia karakter sampingan aja. Jadi emang bukan masuk dalam tim gitu. Jadi cuma berubah sekali doang. Tapi bisa jadi cure. Oh. Emang berubah. Ya, spesial emang, doang. Ya, emang itu kayak pertama lah cure Henry. Kalau pikir namanya mirip sama Anda. Tapi di sini sejujurnya gue agak kecewa sih sama si Hirogare Precure Sky ini. Kenapa? Si Prism bener-bener anak tiri banget ya, walaupun dia secondary karakter. Secondary heroine maksudnya. Ya lu sendiri yang ngomong kan. Henshin sequelnya sampah sekali. bahkan si Sky itu kualitasnya sama ya, sama si Sky. Wing si Wing itu sama Sky Henshinnya sama kualitasnya. Nah itu kayaknya bener sih, kayaknya nggak dapet waktu buat bikin, mungkin nggak keburu. Jadi udah segitu doang. Nggak ada, tapi maksudnya nggak dibenerin sampai sekarang pun masih begitu. Ya mereka masih fokus bikinin. Lo nonton sampai episode berapa sih? Terakhir pas Prism kan Wing 8 kan kalau salah, itu belum nonton juga sampai situ. Nah pokoknya kan dari sebelum debut Wing sampai dari udah bisa jadi Precure sampai ke Wing kan mereka udah double henshin tuh berapa kali. Double henshinnya pun nggak ada suaranya si Prism. Lah gimana konsepnya? Bener-bener cuman yang ngomong tuh kayak apa sih yang mereka kan kalau henshin tuh apa ya? Di set terus kan gitu ngomongin nama kan? Ya. Biasanya Precure bla change Sky. apa gitu. Sky ya. Ya Precure change terus apalah. Sky kalau nggak Prism gitu kan. Nah ini yang disebutin cuman Sky doang, cuman suaranya si Sky. Jadi Cure change Sky terus kayak jump terus apa sih namanya teh? Ya kan ada gitunya kan joget apa? Henshin jump terus henshin apa lagi sih? Ada 3 ya, kata kan pokoknya gitu teh. Nah, hop step jump itu 3-tiganya suaranya suara si Sky. Itu sama Wing juga kayak gitu, pas sama Wing.
yang sama Wing gue belum nonton nih. Yang episode 8 kan udah Henshin bareng tuh. Gue nggak tahu. Coba agak sabar dulu lah, kita tunggu dulu sampai berempat komplit sama Cure Butterfly. Siapa tahu nanti jadi mendingan. Coba ini gue udah ada sih, sebenarnya cuma belum gue lihat aja. Oh ini udah episode 10. Ntar coba gue cek. Udah episode 10. Coba ya Henshin-nya. Butterfly kapan anjir? Lama banget ya. Cure Butterfly debutnya kapan? Oh ini masih ini ya. Kalau di episode pertama bisa masih pisah, belum bareng. Harus nunggu episode berikutnya. Oh udah bareng. Akhirnya bareng. Udah. Akhirnya 3-an ngomong. Akhirnya. Cuman ya itu sih gue kesel ya. Hirogaru change. Oh ya. Purikyo Hirogaru change gitu ya. Berubahnya. Iya. Dan masih sampah ya. Ya makanya tunggu dulu berempat lah. Butterfly belum Henshin kan. Butterfly belum ya? Masih kapan? Episode kapan? Nggak tahu. Oh tapi ini kayaknya gantian ya, yang sekarang yang ngomongnya si ini. Oh udah nih, udah dibenerin. Oh udah, nggak cuma itu doang. Udah dibenerin akhirnya. Jadi sekarang kayaknya gantian sih, yang step hop jamnya itu ganti-gantian. Jadi siapa yang nge-lead jadi suaranya cuma pakai mereka doang, yang lainnya diem, yang lainnya cuma animasi doang. Oke lah, tapi ya pas change-nya udah akhirnya bertiga ngomong, pas yang masih duaan tuh aneh banget soalnya kan. yang Precure change dia sendiri gitu ngomongnya, padahal animasinya berdua gitu. Ya gitulah. Dan gue akuin itu yang si Sky keren banget sih, animasinya dinamisnya asik banget. Yang memang itu modal gede lah kayaknya emang. Soalnya kan perayaan 25 tahun ya? Apa 20 tahun? Iya, tapi kan kalau ngomongin gitu si Prismnya bener-bener anak tiri anjir. Ya makanya tunggu. Lu perayaan kayak gitu bajanya gak ada. Sama kayak gue feelingnya kayak itu tuh kayak dikit. Lu sempat nonton gak sih Kamen Rider dikit? Enggak, cuma tahu meme-nya aja. Odore Decade. Nah, itu kan dikit juga anniversary 10 tahun Heisei kan. Episode 1, episode 2 lu tahu ada yang si kelelawar yang kecil tuh, si Kivara yang putih. Oh, Kiva yang di Kiva. Ya, kan jadi ada yang kelelawar putihnya tuh jadi karakter juga kan, cuman jadi animasi, jadi ada kelelawarnya terbang-terbang gitu. Terus di episode 1 2 itu masih dianimasi, terus kayak di episode 3 itu udah pakai wayang. Jadi bener-bener kayak boneka doang pakai tongkat gitu, dan tongkatnya itu masih kelihatan. Oh, ini kayaknya Anda pernah cerita deh waktu itu. Digoyang-goyang. Aduh. Anjir jelek banget. Kata gue ini anniversary budgetnya kemana aja? Ya, cuman 2 episode pertama doang ya. Ya makanya kan ini tunggu dulu aja. Iya, belum lengkap timnya. Butterfly belum dapet. Yang Kyoa Majesty juga belum keluar. Tunggu aja dulu lah. Spoiler. Ya dari tadi ini udah spoiler banget anjir. Udah bodo amat saya. Ya tapi saran dari Dananda oke sih, gue nonton sama anak juga ini oke, asik sih. Tapi emang pertanyaannya Bapak Heri emang dulu nonton Precure sama anak yang mana dulu terakhir? Atau baru sekarang? Belum pernah sih sampai baru sekarang ya. Yang ngikutin week per week ya. Yang nonton satu seri pun kayaknya jarang sih. Baru sekarang. Ya nggak masalah sih kalau soalnya bisa start dari mana aja. Ya dia kayak Kamen Rider kan, bebas lo mau nonton kapan aja. Betul, skip juga nggak masalah, orang filler banyak. Kalau Precure ya anjir itu lo kayak cuman debut terus kayak tinggal nonton endingnya doang kan, gitu. Sebenarnya gitu. Enggak lah, pertama, tengah sama akhir. Kalau tengah tuh kadang-kadang kan dapat yang keren-keren ceritanya biasanya. Ya gue kemarin dapat rekomendin kayak yang tim jahat akhirnya bisa jadi Precure, ada berapa orang dikasih lihat. Kayak gitulah. Itunya keren-keren sih. Rekomend di YouTube aja. Iya, nggak tahu tiba-tiba random aja. Sekarang rekomend YouTube gue kalau nggak gara-gara nontonin yang change-nya kan, karena kan gue suka nonton tuh Henshin. Iya. Kalau nggak itu sekarang rekomend gue entah kenapa jadinya Miku. Mikunya bukan Miku nyanyi lagi, Miku yang apa? Miku tiba-tiba kepalanya copot. Apaan sih anjir? Apaan sih anjir? Rekomendasi Miku meme. YouTube Anda kok aneh banget sih. Terus kalau enggak kemarin tiba-tiba dapat lagi yang Mikunya lihat pipe bomb so wonderful Duar.
Udah hai, cuma gitu doang anjir. Nggak penting. Ya tapi begitu ya. Cukup kah? Cukup kali ya? Sudah cukup. Random pisan anjir. Tapi Terima kasih Bapak Danda ya, sama-sama juga. yang Terima sudah kasih menyempatkan sudah ini. keluar dari apa namanya? Keluar dari pertapaan. Ya, turun terima gunung kasih di juga bulan puasa ini. sudah mengizinkan saya untuk menyanyikan lagu Peaches. Terima kasih Peaches, kepada Peaches, Peaches, Gameplay Peaches, Indonesia yang sudah membuka tempatnya sampai jam segini. Mungkin Bapak Willy lagi marah-marah di bawah, lama banget ya Harry gitu. Nyantai lah. Willy mah baik kok. Wes, gila. Oh ini kayaknya gue Wes. dapat di video yang Anda tonton. I'll pretty cure villains to cure sins, fresh to delicious party. Ya itulah. Yang terakhir sebelum ini Delicious Party Iya, ya? Delicious Party. Delicious Party itu close up-nya shonen banget sih, kalau kata orang. Oh, Salah iya? satu yang jarang-jarang paling shonen kan. Kalau yang sebelumnya kan sudah mulai nggak terlalu gitu. Meskipun referensi awalnya kan ini ya apa Dragon Ball. Ya, yang ini sangat Yuri sih. Gue akuin cukup nggak sangat Yuri sih, cukup Yuri lah. Ya kembali ke yang awal. Yang awal juga seperti itu kok. Honoka-san. Nagisa-san. Seperti itu. Oke, thank you semuanya yang sudah mendengarkan juga. Oke. Terima kasih. Jangan lupa selalu subscribe dan komentar di kolom YouTube, di Spotify juga didengar semua ya. Dadah. Terima kasih dan Anda sekali lagi yang sudah menyempatkan. Ayo kita harus rekaman lagi nih. Kapan kita bisa rekaman berempat nih? Belum sempat. Siapin aja manusia. Kalau mereka sebenarnya kalau jam-jam segini mungkin bisa. Siapin manusia anjir. Atau mungkin tunggu. Mungkin saya sebelum Lebaran ke Bandung. Nggak tahu sih, nanti dulu lah. Jangan nggak berani bikin janji nanti. Gue yang hilang aja lebaran. Dadah. Oke. Terima kasih. Dadah. Bye bye.